Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa senantiasa kita semua selalu dalam rahmat, berkah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dulu rajin dalam beribadah, sekarang kok malas? Banyak hal ini ditanyakan pada saya dan memang nyatanya demikian. Bukan hanya sekedar pertanyaan, bahkan yang bertanya mengalami hal tersebut dan ini banyak sekali. Dulu saya rajin ibadah, kenapa ya? Kok sekarang malas, lesuh? Tidak seperti dulu. Baiklah, penting untuk kita ketengahkan hal berikut ini, kenapa dulu rajin, sekarang kok malas dalam beribadah. Yang pertama, kita telusuri terkait dengan niat, ketulusan dalam beribadah. Apakah ibadah itu terkait dengan hal yang sifatnya ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, ataupun secara umum. Apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang diniatkan karena Allah itu ibadah. Jadi penting kita telusuri niat itu sendiri. Kita perdalam, kita hayati, dan boleh jadi ketika dulu rajin, sekarang malas dalam ibadah, ada yang salah dalam niatnya. Ada orang beribadah, sholat, bukan hanya yang wajib, dia tambah yang sunnah. Bahkan dia rajin bangun malam tahajud, ditambah dengan sholat duha dan amalan-amalan yang lainnya. Kenapa ya? Kok lesuh sekarang? Malas. Koreksi niatnya. Ketahuilah bahwasanya siapa yang cari dunia, akhirat akan luput. Siapa yang cari akhirat, dunianya akan ikut. Dan siapa yang cari kejar Allah, dia ingin semata-mata mendekat takarrub ibadah semata lillah ta'ala, dunia akhirat ikut. Dan ada lagi orang yang ingin mendekat kepada Allah, tujuannya dunia akhirat. Hati-hati, dia ibadah punya transaksional keinginan untuk dunia dan akhiratnya. Kalau yang tadi, yang awal, dia cari dunia akhirat luput. Yang kedua, dia kejar akhirat, dunia ikut. Yang ketiga, kejarnya Allah, inginnya ke Allah, semata-mata karena Allah, dunia akhirat ikut. Yang keempat, dia kejar Allah namun niatannya untuk dunia dan akhirat. Ini namanya transaksional. Sehingga boleh jadi saat dunianya tidak digapai, saat kedamaian hatinya belum juga diperoleh, karena salah niatnya. Niatnya transaksional, dia amalkan ini, dia amalkan itu, semata-mata karena amalnya itu untuk tujuan dunianya. Nah, disinilah biasanya saat sudah sekian lama, sekian minggu, sekian bulan, kok belum dikabul, kok belum terwujud yang diinginkan, mulai lesuh, malas. Artinya perlu meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Kenapa jadi kendor? Kenapa jadi lesuh? Kenapa jadi malas? Salah niatnya. Sehingga kenikmatan dalam beribadahnya belum digapainya. Sehingga orientasi tujuan
yang diinginkan belum digapai lesu. Akan tetapi kalau niatnya semata karena Allah, dia tetap akan istiqomah. Nah, yang kedua juga penting, kenapa menjadi lesuh dalam beribadah, dikarenakan disadari atau tidak, dosa yang dilakukan belum sempat maksimal ditaubati. Ingat, berbicara terkait dosa yang pertama, dosa terkait maksiat, munkarat, hal-hal yang tidak terpuji, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut yang di bawah perut. Kita mohon ampun, istighfar, karena dosa-dosa itu yang menjadikan berat untuk melangkah, berat untuk istiqomah, berat untuk tetap di jalan Allah, kotor di hatinya, belum lagi terkait dengan akibahnya, belum lagi terkait dengan hasad, dengkinya. Dan yang terpenting, ini tanpa disadari, dosa kemusyrikan. Ibadah dilakukan bukan karena Allah, karena yang lainnya. Melakukan segala sesuatu tidak tulus semata karena Allah. Padahal, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Sadari atau tidak, ada dosa yang sifatnya kita mempersekutukan Allah, tidak kita persembahkan ibadah semata karena Allah, alias transaksional. Seolah-olah Allah harus cocok dengannya, bukan dia yang harus dicocoki oleh keinginan Allah, sehingga hilang buah keridoannya. Dan yang ketiga, hati-hati, ini dosa keakuan, ego. Merasa kita yang berbuat, sombong, akhirnya lesu. Karenanya dalam ibadah, hilangkan keakuan, kesombongan. Tulus semata karena Allah. Untuk itu, istighfar yang sesungguhnya, mohon ampun dan tubuh ilallah, taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sehingga diperlukan ilmu. Al-ilmu amamal amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu di depan amal, amal mengikutinya. Kata Imam Al-Ghazali, rugi orang yang bodoh melainkan jika dia berilmu, dan rugi orang yang berilmu melainkan ilmunya diamalkan, dan rugi orang yang beramal kalau tidak tulus ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas pun dia harus waspada. Rugi kalau tidak istiqomah. Karenanya, kalau kita merasa lesuh dalam beribadah, dulu rajin. Kok demikian? Pelajari lagi, evaluasi lagi, muhasabah lagi, luruskan niat kita, dan banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah dengannya al-ilmu amamal amal wal amalu tabi'uhu, ilmu di depan amal, amal mengikutinya. Yang demikian insya Allah teruslah penting kita untuk muhasabah, introspeksi, mawas diri. Ibadah yang kita lakukan harus tulus semata karena Allah, dan senantiasa banyak mohon ampun pada Allah. Boleh jadi tanpa kita sadari banyak hilaf, salah, dosa yang justru membuat berat untuk kita istiqomah. Dan kuncinya adalah luruskan, murnikan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlukan riyadhah, latihan yang terus-menerus, dan kesungguhan menuju jalan yang diridai Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalanku, niscaya Allah akan
berikan jalan menuju keridhaannya. Semoga kita semua istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dalam beribadah pada Allah, dalam akhlakul karimah, dalam bingkai nuansa penuh rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.